Pembimbing, terutama penguji, itu tidak semua mereka membaca skripsi kita secara detail. Ini kalimat awal, kerangka teori dalam penelitian ini. Teori peran digunakan untuk mempermudah, menguraikan. Paling tidak kita sudah tahu bagaimana kita meyakinkan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menyusun skripsi atau yang nanti akan menyusun skripsi. Saya akan berbagi tentang bagaimana kita menulis kalimat di paragraf awal, bagian-bagian yang penting di skripsi kita. Ada dua alasan mengapa saya mau berbagi tips ini kepada teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau yang nanti akan menyusun skripsi. Yang pertama, kalimat di paragraf awal, di bagian-bagian penting di skripsi kita itu akan memberikan kesan dan bahkan bisa menentukan penilaian dari penguji dan juga pembimbing. Kenapa? Karena di situ kita akan dilihat, itu pintu masuk tuh. Paragraf awal itu pintu masuk untuk memahami isi. Nah, di situ kita akan dinilai oleh penguji dan juga pembimbing. Apakah kita menguasai atau tidak apa yang kita tulis di bagian isi itu. Kalau di bagian awal itu sudah tidak bisa dipahami secara langsung, tidak simpel, membuat penguji berpikir keras untuk memahaminya, maka ini akan memberikan kesan yang kurang baik. Kalau moodnya dosen penguji itu lagi baik, mungkin masalahnya tidak akan berat. Tetapi kalau moodnya lagi turun, lagi jelek, maka itu bisa jadi masalah besar bagi kamu. Yang kedua, ini berdasarkan pengamatan, tidak semua ya. Pembimbing, terutama penguji, itu tidak semua mereka membaca skripsi kita secara detail. Mereka akan membaca secara cepat, di bagian-bagian inti, di bagian-bagian yang penting. Kalau mereka di bagian awal paragraf, itu kita menyusunnya secara baik, secara benar, cepat dipahami. Di situ penguji sudah menemukan ide pokok dari isi, maka mereka akan pindah membaca di bagian yang lain. Mereka bisa membaca di bagian metode atau di bagian analisis. Kenapa? Karena mereka itu bukan hanya kamu yang dibimbing, bukan hanya kamu yang diuji. Banyak mereka itu menguji dan membimbing. Selain itu, tugas dosen itu bukan hanya mengajar dan menguji itu, tapi mereka juga melakukan penelitian, juga mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat selain kesibukan-kesibukan yang lain, sehingga kadang-kadang numpuk di situ. Kapan mereka membaca? Ya pada saat mau sidang atau pada saat sidang dibaca, maka dia baca secara cepat. Tugas kamu sebagai orang yang mau diuji, maka mempermudah mereka untuk memahami isi dari paragraf pertama itu, sehingga mereka itu sudah menemukan ide pokok yang kita tulis di bagian isi. Dengan begitu, mereka akan yakin bahwa kamu itu menguasai apa yang kamu tulis. Oke, supaya tidak lama-lama, saya akan memberikan bagaimana cara menulisnya. Ini saya berikan contoh dari skripsi jurusan IPS. Ini nggak bisa dibaca ya karena kebalik kalau di kamera. Saya bacakan. Di sini judulnya Peran Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Membangun Karakter Demokratis Peserta Didik kelas 9 di SMP satu tempat. Bla 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 bla. Sengaja saya nggak bacakan tempatnya. Nah, bagaimana cara menuliskan kalimat di paragraf awal? Saya ambilkan di bagaimana kita menuliskan di kerangka teori, karena teori itu sangat vital dalam skripsi kita. Dalam setiap penelitian, teori itu sangat vital, mau itu kualitatif maupun kuantitatif. Maka saya berikan contoh di paragraf-paragraf awal yang di bagian-bagian atau di bab-bab yang vital itu. Ingat tadi judul ya. Ini hanya sekedar contoh dengan judul Peran Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Membangun Karakter Demokratis pada Peserta Didik kelas 9
SMP bla 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 bla. Oke, kata kuncinya di situ, lihat. Maka saya akan coba menyusunnya, kalimatnya seperti apa di paragraf awal. Oke, ini kalimat awal. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori peran sesuai dengan masalah dan judul yang diangkat, ya kan? Yaitu ini boleh dituliskan, boleh tidak judulnya. Kalau mau dituliskan, yaitu peran guru ilmu pengetahuan sosial dalam membangun karakter demokratis pada peserta didik kelas 9 SMP bla 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 bla. Ya, di situ kita sudah menjelaskan dengan rigid pada kalimat awal ini. Teori itu berkaitan dengan judul dan masalah yang kita angkat. Oke, di kalimat berikutnya jelaskan teori itu tujuannya untuk apa di skripsi kamu. Jadi di paragraf awal itu jelaskan tujuan dari teori yang kita pakai itu. Nah, nulisnya kayak gimana? Nulisnya kayak gini. Teori peran digunakan untuk mempermudah, menguraikan, atau bisa kamu tuliskan mendeskripsikan. Pilih mana boleh, silahkan. Mendeskripsikan proses dan hasil penelitian ini. Jadi teori peran digunakan untuk mempermudah, mendeskripsikan, atau tadi bisa menguraikan proses dan hasil penelitian ini. Lalu kemudian kasih alasan yang logis. Karena berkaitan langsung dengan peranan guru membangun karakter yang demokratis pada diri peserta didik. Posisi teori di level skripsi, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, umumnya itu digunakan untuk membantu kita menjelaskan masalah di lapangan, atau bisa dikatakan sebagai pisau analisis masalah. Jadi kita jelaskan alasannya selain tujuan yang tadi. Kemudian alasan-alasannya bisa diperkuat lagi. Berbagai strategi, maksudnya strategi bisa ditaruh dalam tanda kurung ya. Belajar mengajar maksudnya cara guru mengajar ya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, akan dideskripsikan secara mendalam di bagian hasil penelitian dengan perspektif teori peran, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif, yang menyeluruh tentang peran guru ilmu sosial dalam membangun karakter demokratis pada diri peserta didik tadi. Jadi itu udah jelas tujuannya apa teori itu, alasannya apa. Untuk konsep-konsep, karena teori itu ada konsep-konsepnya, maka nanti di bagian isi itu dituliskan. Maka di bawahnya bisa dituliskan untuk mempermudah konsep-konsep dari teori peran, maka akan dijelaskan sebagai berikut. Tulis A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di situ kan paling tidak kita sudah tahu bagaimana kita meyakinkan penguji. Sebagian banyak yang saya baca itu tidak langsung apa sih sebenarnya yang diinginkan mahasiswa di skripsi menulis teori itu. Nah, kebanyakan penguji nggak tahu, sehingga mereka harus nyari-nyari kemana-mana, muter-muter dicari-cari, sehingga pusing dan mempengaruhi mood mereka. Dan tentu saja ini adalah usaha untuk meyakinkan penguji.